تبارك إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku kaum muslimin, terutama Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang ayah. Apabila saudara telah menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah, maka bersyukurlah betul-betul kepada Allah atas nikmat memiliki istri, memiliki anak. Sungguh luar biasa nilai nikmat memiliki istri dan nikmat memiliki anak. Jadikan dua nikmat yang besar ini adalah pintu surga bagi Anda dan kesempatan emas bagi Anda untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sebagai seorang suami, Anda telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Seorang laki-laki sebagai suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, pemimpin bagi istrinya, apalagi kepada anak-anaknya. Kepemimpinan seorang suami, mohon maaf jangan sampai diartikan dengan kekuatan fisik. Kepemimpinan seorang suami, mohon maaf jangan sampai diartikan dalam arti berkuasa semena-mena. Apa yang dia mau harus ditaati oleh semuanya. Sehingga kadang-kadang apabila pemahaman salah, ada suami yang main kasar kepada istrinya, memukul istrinya, berkata-kata kotor kepada istrinya, atau mungkin bersikap mempersulit hal-hal yang sifatnya mubah bagi istri dan anak-anaknya. Kita harus memahami makna kepemimpinan seorang suami adalah bahwa suami diberi oleh Allah hak dan mandat untuk membimbing, mengajak keluarganya, istrinya dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Diberi hak dan mandat untuk memberikan aturan-aturan dan menegakkan aturan-aturan yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan, bagaimana syariat itu tegak di rumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang membuat cinta dan bukan cara yang menebarkan kebencian. Saudaraku, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah yang halal bagi istrinya dan anaknya. Maka jangan sampai kita sembarangan di dalam mencari rezeki, asal dapat, asal mau. Kita tidak pandang bulu, ini haram, ini halal. Bahkan kita ada yang sebagian yang nekat, yang penting aku dapat walaupun haram, tidak peduli. Jangan sampai saudaraku. Karena apabila kita memberi makan kepada anak istri kita rizki yang haram, akan berakibat istri kita menjadi istri yang tidak baik. Akan berakibat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak soleh, yang tidak baik. Lebih baik orang makan sederhana, bertempat tinggal sederhana, berpakaian sederhana secukupnya, tetapi dari yang halal. Karena makanan yang halal akan menjadikan anak dan istri lebih mudah dididik menjadi orang-orang yang salih dan salihah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, apabila seseorang itu makan dengan makanan yang halal, maka dengan mudah orang itu akan menjadi saleh dan ahli ibadah. Tetapi orang yang makan dengan makanan haram, maka walaupun dia berjuang mati-matian menjadi orang saleh, sulit menjadi orang yang saleh. Seorang suami hendaknya memberikan pendidikan kepada istrinya dengan baik, memberikan pendidikan yang cukup bagi istrinya. Jangan sampai menikah dengan seorang wanita, seorang suami tidak pernah memberikan pelajaran bagi anak-anaknya, bagi istri-istrinya. Bahkan ada banyak, kadang-kadang seorang suami sudah berkeluarga dengan istrinya 10 tahun, istrinya tidak faham masalah hukum wudu, hukum mandi junub, hukum haid, dan istrinya belum bisa memahami larangan-larangan Allah. Ini suatu kekurangan yang akan menjadi perhitungan kelak di hari kiamat. Karena itu, ikhwan, ayo semangat belajar, ayo semangat ta'lim,
Ayo semangat kita hadir pengajian, ayo semangat kita dekat dengan ulama, dan ajak istri kita untuk dekat dengan ilmu agama. Kalau nggak bisa, minimal kita bawa ilmu dari para ulama kepada istri kita. Kita bawa ilmu dari majelis ta'lim kepada istri kita, kepada anak-anak kita, agar mereka menikmati apa yang kita nikmati. Mereka merasakan apa yang kita rasakan. Mereka mendapatkan keselamatan sebagaimana yang kita dapatkan. Wahai saudaraku, suami yang baik, apabila Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, maka jangan mudah-mudah melayangkan pukulan kepada mereka. Karena salah satu akhlak yang indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seseorang yang tidak pernah memukul wanita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beliau orang yang sangat lembut, sopan santun kepada bahkan istrinya, kepada anaknya. Beliau orang yang sangat memberikan percontohan indah dalam kehidupan rumah tangga. Siti Aisyah pernah melukiskan keindahan kehidupan Rasul di rumah tangganya. Kana Rasulullah hayyinan layyinan wa kana ya'malu amal ar-rajul fi baitihi wa kana fi mihnati ahlihi ila akhiri maqalat. Kanjeng Rasul itu di rumah tangganya beliau lembut, beliau orang yang pemaaf, beliau orang yang memberikan kemudahan, beliau orang yang sering membantu istrinya dalam hal-hal yang repot, dan beliau tidak malu-malu di rumah tangga, kadang-kadang menyapu, kadang-kadang menyemir sepatu, kadang-kadang membawa makanan atau minuman untuk tamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, saudaraku, mari kita berkesempatan emas untuk menjadi suami yang saleh, suami yang baik, suami yang bertakwa, yang mendidik anaknya, mendidik istrinya, membimbing mereka kepada jalan surga, membimbing mereka kepada kebahagiaan yang abadi nanti di sana. Bukan dunia yang fana ini, bapak-bapak yang baik. Dunia ini sementara, 60 tahun, 70 tahun kita pasti berpisah dengan anak istri kita. Maka jangan jadikan dunia ini tujuan, jangan jadikan dunia ini segalanya, dan jangan menanamkan kepada mereka, istri kita, anak kita, dunia ini segalanya. Kasihan mereka, pahamkan kepada mereka, sadarkan untuk mereka bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk akhirat. Kesempatan hidup sekali ini harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk hidup selama-lamanya indah di surga. Dan betapa indahnya apabila kita di surga bersama anak dan istri kita, bersama keluarga kita yang kita cinta. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan barometer, memberikan ukuran kepada kita. Orang hebat itu bukan orang yang dikatakan profesor, doktor. Orang hebat bukan yang dikatakan sebagai titel-titel kiai haji atau apapun namanya. Orang hebat bukan orang yang kaya raya. Orang yang terbaik bukan orang yang memiliki ketenaran popularitas yang tinggi, bukan. Rasul pernah bersabda, khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada orang-orang perempuan di keluarganya, anak perempuannya. Ini orang yang paling baik dalam kacamata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berlomba menjadi suami yang baik, agar kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membantu kita semua menjadi suami yang saleh, menjadi suami yang amanah, menjadi suami yang berakhlakul karimah, menjadi suami yang mampu mengantarkan keluarganya kepada kenikmatan abadi di surga bersama orang-orang yang saleh. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.